3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang para pemirsa Lintas Topik ya dimanapun Anda berada. Dan juga para pendengar radio Citra FM dan Purnama CD FM. Kita jumpa lagi hari ini di Lintas Topik yang tentunya selalu ditunggu-tunggu oleh Anda bersama saya Ricky Wibisana. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat berkompeten ya di bidangnya. Ada Mas Denny Septia Nugroho, Sarjana Pendidikan ya. Beliau ini mengajar di SLB Kota Magelang ya Mas ya. Iya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Iya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Mas Denny dan tentunya sudah siap ya. Ada host yang sudah menanti ya, host utama kita ada Ide Agus ya. Siap ya Mas Ide Agus ya? Siap. Oke, dan untuk Sobat Citra, kemudian para pendengar radio dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Lintas Topik, mengungkap isu, menyingkap fakta. Halo, terima kasih Dea dan Dea, Ricky. Ada biasanya kan kalian berdua ya, pasangan yang tidak terpisahkan, tapi hari ini kembali jomblo gitu kan. Harus dipisahkan. Baik, assalamualaikum Sobat Citra, sahabat Purnama CD dan pemirsa Lintas Topik. Kita ketemu lagi setelah beberapa waktu lalu kita tapping dengan beberapa isu-isu yang lumayan menguras tenaga. Hari ini menguras tenaga juga kan karena suasana hujan, dan tamu yang datang di studio Lintas Topik ini tamu-tamu yang istimewa. Kita kadang merasa bahwa ketika melihat orang yang memiliki disabilitas itu langsung ilfil, terus melihat dengan sebelah mata gitu kan. Karena biasanya orang-orang yang dengan keterbatasan itu menjadi sebuah stigma bahwa ini pasti besar independensinya, ketergantungan dengan pihak lain. Tapi tamu kita yang satu ini beda. Karena beliau dari kecil sudah mengalami sebuah disabilitas tunanetra dan berhasil berdamai dengan kondisinya. Kemudian di perjalanan waktu merubah segalanya, bahkan berhasil membuat karya yang barangkali orang-orang normal pun belum bisa. Saya perkenalkan narasumber kita hari ini, Mas Denny Septia Nugroho. Selamat siang Mas Denny. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak Agus. Yeah. Saya manggilnya Pak atau Mas ini? Boleh Mas, boleh Pak. Tapi saya dipanggil Mas sih. Kan masih selisih setahun sama Denny. Waduh, setahun sebelum Masehi mungkin ya. Jadi Denny, saya panggil Denny aja ya, karena memang masih muda banget nih. Jadi Denny ini adalah seorang pengajar di SLB Negeri Kota Magelang. Sebuah kilas balik, sebetulnya kita berpikir dari Wonosobo ke Magelang dengan keterbatasan netra yang mungkin sangat menghambat. Tapi bagi Denny bukan sebuah penghalang. Karena setiap pagi setelah mungkin subuh, Denny selalu berangkat ke Magelang dengan menggunakan angkutan umum. Ini kan hal yang sangat-sangat luar biasa. Jadi nanti kita akan menguliknya, perjalanan hidup Denny, dan ini kita undang berkaitan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional gitu kan. Kita memberikan sebuah apresiasi kepada teman-teman disabilitas, teman-teman difabel, agar tidak pernah menyerah, tidak pernah merasa kok hidup sendiri seperti ini ya gitu kan. Tidak, di luaran sana banyak teman-teman yang saling support, saling memberikan dukungan gitu kan. Salah satunya adalah Denny. Dia bisa merubah situasinya, bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan masih sibuk mengajar. Iya, selalu, karena kewajiban saya adalah mengajar. Oke. Betul, kalau setiap pagi mesti nyetop bis terus berangkat ngelaju itu ya? Iya, saya kebetulan karena mendapatkan penempatan pekerjaan itu di SLB Negeri Kota Magelang, sehingga saya meskipun tempat tinggal di Wonosobo, tiap pagi subuh itu saya menuju Magelang untuk menjemput fajar dan pulang itu menanti senja sampai Wonosobo. Biasanya maghrib itu saya baru sampai Wonosobo lagi. Itu kalau rutinitas dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Saya biasanya kalau pagi itu ya sebelum subuh itu saya sudah bangun, kemudian mandi, berberes dan berbenah untuk hal-hal yang perlu saya siapkan untuk bekerja. Selain itu kan juga dibantu istri juga ya. Terus setelah itu
saya berangkat naik bis Wonosobo Magelang. Nah, nanti di Magelang saya sudah turun di tempat biasa dari bis itu di kawasan Kota Magelang Utara. Nah, dari situ saya jalan ke sekolahan sekitar 500 meter lah kurang lebih. Nah, sampai sekolahan biasanya saya masih bisa ada waktu untuk ya kadang ngopi-ngopi dulu atau sarapan dan mempersiapkan materi pembelajaran yang akan saya berikan pada siswa. Setelah itu baru kegiatan sekolah dari jam 7 sampai kalau jam kerjanya sampai jam setengah 4 sore. Oh gitu. Terus nanti pulang ke Wonosobo juga menggunakan bis? Iya, pulang ke Wonosobo saya menggunakan bis umum lagi. Jadi sekitar 2 jam lah rata-rata perjalanannya. Itu mulai kapan kebiasaan itu dilakukan? Kurang lebih hampir 4 tahun ini sih, karena kan saya kebetulan tadinya stay di Jogja karena sekolah di sana, kemudian sempat bekerja 2 tahun juga di sana. Lalu ketika ada pembukaan CPNS saya mencoba keberuntungan, alhamdulillah bisa lolos, saya dapat penempatan di Kota Magelang karena saya ikutnya kan Pemprov. Yeah. Nah, kemudian awalnya saya sempat ngekos di Magelang, tapi kok saya ngekos di sana sama aja jarang saya gunakan kos saya. Kemudian saya lebih nyaman untuk warawiri, jadi ya akhirnya saya memilih untuk laju dari Wonosobo menuju Magelang. Ada nggak kesulitan ketika harus naik armada angkutan umum gitu kan? Tentunya kesulitan ataupun tantangan itu pasti ada ya, tapi kan bagaimana caranya saya harus bisa menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Kayak misalnya ketika kalau naik bis umum itu kan nggak kayak kita naik bis patas ya. Ketika naik bis ekonomi itu kadang berhentinya yang tidak benar-benar presisi di depan tempat yang kita tuju, kadang agak geser dikit. Nah, itu kan butuh intuisi juga untuk saya mengidentifikasi tempat yang saya gunakan untuk turun dan saya gunakan untuk naik di bis itu kan kayak gitu. Tapi kan kru misalnya bis sopir ataupun kernet kan sudah paham kan dengan Denny karena udah langganan mungkin tiap paginya. Iya, memang lebih banyak untuk kru bis itu sudah cukup tahu dan kenal dengan saya, tapi kan juga terkadang bis itu kan ada istilahnya orang Jawa itu kan kocokan itu ya, jadi ada serep juga kan. Oh iya. Jadi kan ketika pas yang inti itu nggak berangkat, otomatis saya kan juga perlu adaptasi juga kan kayak gitu. Oh gitu. Dan sekarang jadi guru kan? Iya. Ini kok bisa jadi guru gitu kan, sebuah hal yang mungkin rodo-rodo nggak ketemu nalar gitu kan. Apalagi kita dengar bahwa Denny ini kan menempuh perjalanan pendidikannya di sekolah umum kan? Iya. Mungkin bisa dikulik dari awal. Tunanetranya itu mulai lahir atau memang di usia-usia tertentu? Nah, kebetulan itu saya terlahir itu normal seperti anak pada umumnya. Namun pada perjalanannya di kelas 3 SD saya mengalami demam. Demam itu terlalu tinggi, kemudian kalau istilahnya kedokteran itu ada virus Stephen Johnson ya, itu yang diakibatkan karena alergi obat. Nah, jadi saya juga kurang tahu ada obat dari manakah yang tidak cocok dengan imun tubuh saya, karena waktu saya demam itu pagi harinya, kemudian siang hari saya tidur, kemudian sorenya udah dibawa ke rumah sakit dan saya sempat tidur dalam kurun waktu yang lama sampai 3 minggu waktu itu. Itu koma atau bukan? Nah, itu mungkin semacam koma ya, tapi kalau saya kan merasanya seperti orang yang tidur saja kan. Nah, saya tidak menyadari. Seingat saya waktu awal sakit itu saya tidur di mobil bapak saya. Nah, kemudian kok sadar-sadar sudah di RSP Sarjito, Rumah Sakit Pusat kan. Nah, saya sudah di sana. Nah, kemudian saya diceritain kalau ternyata saya sudah mengalami beberapa hari tidur, bahkan nyaris 1 bulan kan kalau 3 minggu itu. Nah, itu dan sampai kulit saya itu ada bintik-bintik seperti orang cacar air itu dan pecah seperti luka bakar itu. Nah, setelah itu fisiknya sembuh. Semua organ tubuh berjalan seperti biasa lagi atau normal kembali, akan tetapi penglihatan saya yang kabur. Belum total blind. Iya, jadi awalnya itu saat saya siuman itu masih bisa melihat, tapi saya kok merasa kayak enggak sejernih dulu ya. Tetapi kok kemudian beberapa waktu kemudian itu saya mengalami demam lagi dan
paginya itu sudah sama sekali tidak bisa melihat, atau kalau istilahnya di dunia ke-PLB-an itu totally blind gitu kan. Saya buta total. Nah, Den, tentunya perubahan status ya, dari yang semula bisa melihat terus tiba-tiba aja total untuk istilahnya totally blind ya. Iya. Apa yang Denny rasakan saat itu? Yang jelas karena saya waktu itu masih anak-anak, sedih kan. Kok bisa sih saya buta gitu kan. Buta kayak gitu kan. Terus kenapa enggak orang lain saja, kenapa saya kan kayak gitu. Saya sempat marah sama Tuhan gitu kan. Kok saya diberikan seperti ini kayak gitu. Tapi ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang tua saya untungnya selalu mendukung, menyupport. Jadi saya diajak berobat kemana-mana. Dan kemudian yang paling penting adalah ketika orang tua saya itu tidak pernah malu punya anak yang memiliki hambatan penglihatan. Sehingga saya sangat bersyukur memiliki orang tua yang meskipun background pendidikannya bukan pendidikan tinggi, tapi orang tua saya sangat support dan bisa menerima keadaan saya dan tidak malu mensosialisasikan atau mengajak saya bersosial di masyarakat sekitar. Jadi itulah salah satu hal yang membuat saya kuat dan bisa bertahan kayak gitu. Artinya kan dukungan dari orang tua dengan kondisi Denny yang ada sekarang itu sangat-sangat berpengaruh ya. Iya, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Orang tua dan keluarga saya itu sangat luar biasa menurut saya. Nah, setelah itu Den, kan sebelumnya kelas 3 SD. Iya. Itu di sekolah umum. Iya. Kemudian cerita selanjutnya gimana? Itu ada hal yang agak lucu juga. Jadi waktu saya mengalami kebutaan, sekitar 3 tahun pertama itu saya kan tidak bersekolah. Saya berhenti dari sekolah, kemudian saya hanya ada di rumah atau di tempat saudara atau berobat. Rutinitasnya hanya menuntun seperti itu. Nah, tapi suatu ketika saya diajak bermain ke tempat kakek saya, ibu saya yang ada di Purworejo. Nah, biasanya kan saya kalau liburan kan juga kadang ke sana, kemudian kalau sore diajak jalan-jalan. Nah, suatu ketika saya diajak jalan-jalan tapi di Sasarke ke asrama tunanetra. Nah, jadi saya sempat marah sama kakek saya, diajak ke asrama tunanetra, padahal saya kan tidak mau sekolah karena menurut saya tunanetra itu udah nggak bisa lihat, sekolah buat apa, kan nggak bisa baca tulis. Nah, dari situlah saya dikenalkan dengan beberapa tunanetra, kemudian saya tahu aktivitasnya, lalu pulang dari situ sore hari kan saya ke sana, terus menjelang maghrib itu saya pulang, itu saya berpikir, oh berarti ketika mereka bisa beraktivitas seperti orang pada umumnya, tentunya saya bisa, kan saya gitu. Kemudian saya punya keinginan untuk sekolah lagi. Akhirnya Denny terus sekolah di Purworejo itu? Iya, saya sekolah di Purworejo 3 tahun waktu itu. Karena kan dulu pernah sampai kelas 3 SD. Saya terus lanjut kelas 4, 5, 6. Metode pembelajaran saat itu gimana, kan beda dengan sekolah yang sebelumnya? Iya, tentunya ketika di sekolah umum itu kan metodenya sangat beragam ya. Tapi kalau ketika di sekolah tunanetra itu lebih banyak auditori dan taktual. Jadi kita lebih memfungsikan pendengaran kita dan perabaan kita, sehingga yang tadinya saya lebih banyak melihat huruf-huruf dalam tulisan, saya harus mengganti visualisasi itu menjadi taktual. Jadi saya belajar huruf braille, menghafalkan huruf braille dan membaca menulis menggunakan perabaan. Kemudian saya mencoba mengidentifikasi sesuatu dengan sentuhan, dengan pendengaran, dengan indera pembau saya, kan kayak gitu. Itu butuh berapa lama waktu untuk adaptasi, bagaimana dari yang tadinya makhluk visual terus jadi makhluk auditori, terus bagaimana dengan yang tadinya huruf-huruf umum jadi braille, itu berapa lama? Itu sebenarnya karena saya waktu itu ya pengen banget saya bisa move on lah dari keadaan ini kayak gitu kan. Saya belajar braille itu alhamdulillah saya 1 minggu hafal huruf A sampai Z. Sesulit apapun sih Den? Sorry, saya potong. Sesulit apapun, apa sih huruf braille ini? Sebenarnya tuh sulitnya adalah ketika dalam persepsi saya huruf braille itu adalah mirip seperti huruf A yang jelaret gini, tapi dalam bentuk timbul, tapi tidak. Ternyata huruf braille itu bukan alih fungsi dari huruf visual menjadi huruf yang timbul, tapi ada kode-kode tertentu berbentuk titik-titik dan itu wujudnya timbul. Nah, sehingga
itu menghafalkan kode-kode seperti itu membuat pusing di kepala waktu itu kan. Karena saya harus meraba, mengingat dan mengidentifikasi kan kayak gitu. Taruhlah gini, kasih contoh misalnya huruf A di huruf Braille itu seperti apa? Nah, kebetulan huruf Braille itu kan saya katakan tadi ada simbolnya titik-titik. Nah, ketika A itu simbolnya ya titik 1, B12, C14, D145 dan seterusnya kayak gitu. Jadi semuanya itu berdasarkan kode titik itu. Oke, itu ketika kita huruf per huruf. Tapi ketika sudah dirangkai menjadi kata bahkan kalimat, pemahaman ke situ lama tuh Den? Ya cukup lama karena kan perabaan kita sebagai orang yang tidak terbiasa menggunakan indera taktual kita itu tentunya akan menjadi adaptasi yang ekstra lah untuk bagaimana kita meraba-raba huruf-huruf seperti itu kan, sehingga dan Braille itu kan tidak ada fontnya. Kalau tulisan visual itu kan ada font yang diperbesar, diperkecil sampai berapa belas ya gitu kan. Nah, kalau Braille nggak ada standar segitu. Jadi sehingga ketika kalau di tulisan awas itu 1 lembar HVS, di Braille bisa sampai 2, 3 atau 4 lembar kayak gitu terkadang. Oh gitu. Nah, berarti ada waktu berapa tadi untuk bisa lebih memahami? Saya untuk menghafalkan 1 minggu, tetapi proses untuk saya benar-benar lancar itu ya sampai beberapa bulan itu saya benar-benar lancar membaca menulis menggunakan kertas. Oh, gitu. Ada nggak Den saat mempelajari Braille, saat mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri kayak gitu, rasa putus asa saat itu? Ada, ya tadi yang saya ceritakan, saya itu sempat marah sama Tuhan. Nah itu ya saya. Enggak, waktu di Purworejo, bukan yang di rumah. Itu ada juga. Jadi kok rasa-rasanya sulit ya untuk saya harus mandiri. Saya kan itu di Purworejo tinggal di asrama, jadi pindah jauh dari orang tua ya. Nah kemudian saya harus ngapa-ngapain sendiri. Kemudian saya harus belajar ada namanya itu orientasi mobilitas. Orientasi mobilitas itu cara kita berjalan, cara kita mengidentifikasi sesuatu. Nah kemudian membaca menulis Braille itu saya sempat bisa nggak sih kok ini saya rasa sulit, tapi kok saya melihat teman-teman di sekitar saya mereka bisa. Artinya ketika orang lain pun bisa, berarti saya ada potensi untuk bisa juga kan, saya kayak gitu. Optimisme dalam hati saya kayak gitu, makanya saya harus semangat bisa mempelajari semua yang ada di sini kan, saya gitu. Selama 3 tahun di Purworejo tersebut berarti sudah langsung sudah semakin paham ya dengan metode yang selama ini harus dilakukan sebagai sebuah aktivitas harian. Iya, jadi dan saya katakan juga adalah di Purworejo itu sebagai titik di mana saya menyadari saya itu adalah manusia. Artinya yang tadinya saya sempat putus asa, mengalami kebutaan, kemudian saya merasa hidup saya sudah selesai, dan di Purworejo itu saya bisa sekolah, saya bisa belajar seperti anak pada umumnya, dan saya bisa menerima saya itu tunanetra, tapi meskipun saya tunanetra saya bisa beraktivitas seperti orang pada umumnya. Nah disitulah saya mulai menyadari bahwasanya saya kembali menjadi manusia lagi gitu kan. Artinya turning point Denny itu kan ketika Denny masuk di Purworejo ya. Purworejo. Kemudian di level SMP sendiri gimana? Kan juga sama. Apakah dengan sekolah umum atau sekolah-sekolah khusus? Nah, itu kan saya SMP itu masih di sekolah khusus di MTS Yakatun Yogyakarta. Nah, kebetulan di sana sekolah khusus tunanetra, akan tetapi kurikulumnya itu menggunakan kurikulum umum. Nah, sehingga ketika pembelajaran itu kita menggunakan buku-buku dan materi-materi umum, akan tetapi hanya saja ada yang dibrailkan, tapi ada juga yang dibacakan oleh guru atau direkamkan waktu itu menggunakan tip itu Walkman kayak gitu kan. Direkamkan, terus kita mendengarkan dari situ. Nah ketika ujian pun, ujian akhir semester kayak gitu, atau UNAS, waktu itu masih ada UNAS ya. Nah itu kita juga silang, jadi pakai pengawasnya juga dari luar, soal-soalnya sama seperti anak-anak umum, dan challenge-nya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan pembelajaran dan soal-soal yang ada di ujian itu seperti anak pada umumnya kan kayak gitu. Artinya tidak semata-mata tidak selalu menggunakan huruf Braille sebagai pembelajarannya. Iya,
kami atau saya menulisnya tetap menggunakan huruf braille dan membacanya juga gitu. Ketika mencatatkan, akan tetapi ketika guru menyampaikan materi itu tidak selamanya menggunakan huruf braille karena di SMP itu kan sudah banyak guru mapel ya. Jadi banyak juga guru yang dari jurusan umum kan seperti jurusan IPS, jurusan matematika, agama, dan itu kan terkadang baru tahu tunanetra juga saat bekerja di sekolah itu, sehingga mereka memberikan materinya pun juga terkadang kalau kan kita bisa request ya, karena kadang kan yang belum belum tahu tentang tunanetra itu pasti tanya dan sharing-sharing sama guru lain, sama anak-anak juga. Terus akhirnya kadang kita request, Mbok, materinya direkamkan kayak gitu kan. Nah, kadang guru-guru kami itu meluangkan waktunya untuk merekam materi itu, kemudian nanti di-share ke kami. Kemudian kadang juga merelakan waktunya untuk membacakan, mendikte kami agar kami bisa mencatat kayak gitu. Dan itu sangat membantu ya ketika ada rekaman, ada guru yang membacakan materi-materi pelajaran seperti itu. Iya, karena kan kita sudah tidak punya akses informasi menggunakan visual itu kan sudah tertutup kan. Ya. Tapi apa semua guru kayak gitu? Apa semua guru seperti itu? Karena saya ada di sekolah khusus, meskipun dengan materi-materi umum itu, akhirnya guru yang masuk ke situ pun akan beradaptasi dengan siswa yang ada di situ kan. Dan yang tunanetra berapa sekolah di situ? Waktu itu ada sekitar 20-an, tapi satu kelas itu kalau di kurikulumnya pendidikan khusus itu kan kalau SMP sekitar maksimal 8 anak gitu ya, satu rombelnya kan. Jadi di kelas saya kebetulan hanya ada 6 waktu saya masih sekolah di sekolah khusus itu. Oh gitu. Oke, Dan sebelum nanti ya Anji tanya ya, silakan diminum dulu. Oke. Iya. Berarti nggak gimmick sih kan ini. Ji, apa Ji? Mau nanya Ji? Ya, aku tuh penasaran nih Mas. Kan tadi disebut nih, dia kan perpindahan dari huruf braille, ngapal ke huruf-hurufnya, kemudian membentuk kalimat pakai huruf braille. Iya. Kalau di huruf braille kan tadi titik-titik semua ya. Iya. Nah, kalau ada nggak sih tanda baca kayak tanda petik, titik, tanya gitu? Ada Mas. Terus spasi gitu juga. Iya. Jadi huruf braille itu awalnya kan ditemukan oleh Louis Braille ya, dari Prancis kan waktu itu kan. Nah, di dalam perjalanannya yang tadinya itu hanya alfabet, akhirnya kan karena kebutuhan orang membaca itu harus ada tanda baca, kemudian kebutuhan orang tunanetra di pembelajaran kan juga harus ada simbol-simbol matematika, fisika dan lain sebagainya, itu ada tandanya semua, bahkan sampai Al-Quran Braille pun itu ada. Nah, sehingga nanti meskipun Braille itu ada 6 titik, nanti ada simbol-simbol tertentu yang memang mirip, antara misalnya kalau di huruf A itu kan titik 1. Nanti kalau di Al-Quran itu titik 1 akan menjadi alif. Kemudian nanti kalau di lambang fisika misalnya nanti ketika sigma A kayak gitu akan terbaca sebagai apa kayak gitu kan. Itu ada simbol-simbolnya. Artinya mata pelajaran kimia gitu juga bisa di braille kan? Bisa. Misalnya H2SO4 ya gitu. Iya, bisa. Nanti ada tanda khususnya juga itu. Nah, itu butuh waktu yang lebih ekstra lagi karena saat saya sekolah di SMA umum kelas 10 itu kan belum penjurusan. Nah, sehingga kelas 10 itu saya masih mendapatkan pembelajaran fisika, kimia, biologi, matematika masih yang random ya. Iya, masuk random itu. Nah, itu karena ada pembelajaran itu saya jadi harus update lagi tentang braille kan. Nah, saya cari-cari di SLB itu kan kadang ada yang punya panduan tentang simbol-simbol braille, matematika, fisika dan lain sebagainya. Nah, itu jadi selalu ini sih mencari tahu dan biar saya bisa biar saya bisa untuk mengikuti ritme yang ada di dunia ini kayak gitu kan, di dunia pendidikan ini. Saya kok melihatnya effort yang diperlukan itu luar biasa ya. Artinya sangat. Untuk memahami, untuk mempelajari gitu. Siapa dan yang membimbing saat untuk bisa lebih menguasai materi itu?
Iya, tentunya guru-guru di sekolah saya, kemudian dari teman-teman juga, dan diri sendiri paling utama itu diri sendiri. Jadi ketika saya itu kebetulan waktu SMA itu kan saya sudah masuk ke sekolah umum ya. Yeah. Jadi satu kelas itu 35 orang, yang tunanetra cuma saya. Nah, kemudian ketika ingin bisa memahami sebuah materi, saya tuh kadang kalau teman-teman belum masuk, saya sudah masuk. Kalau teman-teman sudah keluar, saya belum keluar dari kelas. Untuk apa? Saya untuk lebih mencari informasi ke guru-guru yang ada di sekolah saya. Kalau enggak, saya minta tolong teman saya untuk membacakan kayak gitu. Nah, terus kemudian kadang ketika ada guru yang kalau bahasanya kan kurang aksesibel gitu ya, saya mencoba untuk berkomunikasi kayak gitu kan, Pak atau Bu, saya kurang paham dengan ini. Kalau misalnya saya minta waktunya bisa nggak sih kayak gitu kan? Ketika kok guru itu nggak ada waktu, ya saya coba sama teman-teman juga kayak gitu. Atau pernah juga ada relawan teman-teman mahasiswa dari UNY UGM itu yang saya sempat ketemu kayak gitu kan, terus dimintain tolong untuk membacakan kayak gitu, juga banyak yang mau kebetulan waktu itu di Jogja, sehingga tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran bisa terfasilitasi dengan cara kami ya gitu kan. Oh gitu. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin barengan jadi pengalaman lucu gitu, dan ketika sekolah dengan metode umum kan di situ yang menderita disabilitas cuma Denny. Iya, ini saya tidak menderita loh Mas Agus. Yang mengalami kedisabilitasan saya. Iya. Optimismenya luar biasa. Iya. Optimismenya luar biasa. Salut saya. Membentuk itu memang dari dari satu kalimat itu harus positif semua, Mas. Iya, karena kan kita harus punya pandangan yang optimis dan positif kan. Nah, kalau pengalaman lucu itu sebenarnya kadang juga banyak juga sih, kayak misalnya kadang ketika ini pergi bareng pas, kadang kan kalau sekolah itu kan ada kayak pembelajaran indoor ataupun outdoor kan di luar kelas kayak gitu kan. Nah, di saat posisi saya mungkin belum hafal di tempat tertentu, kadang teman-teman tuh lupa kalau dalam satu kelasnya itu ada satu orang yang nggak bisa lihat gitu kan. Tiba-tiba udah pada jalan gitu, lanjut Mas saya pada di mana gitu kan, tak panggil gitu baru, sorry bro, lali gitu. Ternyata ada teman yang netra gitu kan. Pernah gak juga misalnya gini, proses pembelajaran menggunakan semacam kayak LCD gitu kan? Iya. Nah itu kalau di sekolah kadang pakai LCD, terus kemudian guru menampilkan gambar atau video, nah kayak gitu kan. Nah jadi saya terus kadang mendekati guru itu atau teman saya yang ada di sebelah saya untuk menanyakan itu videonya gambarnya apa sih Mbak Ustaz, tolong diceritakan kayak gitu kan. Nah tapi kan juga namanya teman kadang ya iseng. Ada yang iseng juga gitu kan, tapi juga ada yang memang pakem gitu ya. Terus kalau enggak ya saya tanya sama guru itu videonya apa atau gambarnya apa atau tulisannya apa yang ditampilkan kayak gitu kan. Apalagi kan ketika kita membicarakan tentang biologi kayak gitu, misalnya struktur otak kayak gitu, wah itu gambarannya kan juga membuat pusing kayak gitu kan. Apa matematika kayak gitu kan, kita membuat rumus-rumus tertentu kayak gitu kan. Nah saya kan harus butuh 2-3 langkah untuk mengerjakan sebuah soal dibanding orang awas, atau memahami sesuatu saya butuh 2-3 langkah untuk memahami sesuatu itu, dan alih bahasa kan ibaratnya, yang tadinya mungkin dari visual ke auditory atau ke taktual kayak gitu kan, saya butuh proses untuk membuat itu bisa aksesibel untuk saya kan. Oke. Dan untuk murid yang normal aja, kita belajar mata pelajaran tertentu agak kesulitan. Taruhlah yang nggak suka kimia, dia diajar kimia, ngapal rumus-rumusnya juga kesulitan. Dengan matematika juga kesulitan. Nah, Denny kan juga mengalami hal yang berbeda. Ada nggak juga persoalan-persoalan secara teknis yang dianggap sebagai sebuah hambatan? Teknis yang terkait seperti itu sih, itu pasti akan ada sih tantangan-tantangan ataupun hambatan terkait dengan pembelajaran yang seperti itu. Tapi saya ketika kok ini saya lupa simbolnya di Braille itu, misalnya H2O plus berapa kayak gitu, wah saya lupa nih misalnya
ya tak tulis ngano aja, tak tulis apa dengan kata-kata biasa dulu, nanti baru saya cari ininya simbolnya itu apa kayak gitu kan. Gitu. Nah terus prestasinya gimana ketika harus bersaing dengan teman-teman yang normal? Nah itu awalnya saya masuk ke SMA umum itu di SMA mana sih, Den? Saya di Man 2 Sleman. Oh Man 2 Sleman. Ya, di Maguwarjo. Nah itu awalnya memang teman-teman ya menganggap ya sebelah mata, dan kadang orang-orang seperti saya itu ya perlunya dibantu terus ya gitu kan. Ya. Iya, dikasihani. Bahkan ketika ada tugas kelompok kayak gitu, udah santai aja bro, beres nanti kayak gitu kan. Wah enak banget sebenarnya, tapi kan nggak bisa gitu, nanti saya malah nggak paham kan. Nah karena saya ingin tahu, kemudian saya mau berproses, saya belajar ya, akhirnya alhamdulillah di SMA umum itu saya selalu mendapatkan ranking waktu itu, entah itu ranking 2 atau bahkan ranking 1 kayak gitu, alhamdulillah. Dalam satu kelas? Iya. Dengan kondisi Denny satu-satunya yang mengalami tunanetra? Iya. Bahkan yang apa ya, yang waktu itu saya juga nggak nyangka juga kan, saya juga nggak nyangka, dan teman-teman tuh sempat sampai sebel sama saya gitu kan, sebel dalam arti sebel yang positif ya. Jadi kan ketika UNAS itu kan biasanya sebelum UNAS pasti akan ada tryout kayak gitu kan. Yeah. Nah setiap tryout itu kan di ranking sama guru yang lolos siapa aja, yang ranking 1 sampai 100, karena saya masuk jurusan IPS. Itu siapa aja kayak itu. Nah kebetulan kok saya 7 kali tryout itu di jurusan saya selalu dapat ranking 1 paralel kayak gitu kan. Nah itu teman-teman tuh terus ketika ada pengumuman, udah nggak usah dilihat baris satunya, lihat aja langsung bawahnya kayak gitu kan. Seperti gitu, dan sampai UNASnya tuh alhamdulillah ya, yang saya yakinnya adalah karena mungkin Allah baik sama saya, dan apa namanya saya mau berusaha, jadi saya dapat selesai dari SMA dengan husnul khotimah ibaratnya kayak gitu. Tapi hebat ya, artinya gini loh, bisa mendapatkan ranking, bisa gini udah katut aja alhamdulillah toh. Iya. Tapi ini berhasil mengalahkan teman-teman yang normal gitu kan. Ada nggak menurut Denny itu aspek-aspek bahasa langit gitu kan? Saya selalu meyakini bahwasanya ketika saya seseorang itu menginginkan sesuatu, perlu beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama kita perlu niat, kemudian setelah kita niat itu kita perlu ikhtiar, setelah ikhtiar kita perlu berdoa, dan ketika kita sudah melakukan 3 hal ini kita tinggal tawakal kan. Nah proses itu saya coba lakukan terus, dan alhamdulillah di kelas 12 SMA itu, yaitu saya katakan saya bisa selesai dengan husnul khotimah itu. Alhamdulillah saya juga tidak menyangka kok bisa saya malah memecahkan rekor, bahkan di jurusan IPS saya ranking 1 paralel kayak gitu kan. Itu baru pertama kali di yang Man 2 Sleman. Sebenarnya enggak, kebetulan pernah ada kakak tingkat saya yang tunanetra juga, memang pintar orangnya, lebih pintar dari saya yang jelas kayak gitu. Nah itu juga pernah dapat nilai paralel gitu kan, tapi tidak setiap tahun itu ada tunanetra, dan tidak setiap tahun ada yang bisa tembus kayak gitu kan. Nah tapi kok kebetulan saya dapat rezeki seperti itu juga. Dan kalau sekarang malah setiap angkatan di Man 2 Sleman itu mesti ada siswa disabilitas ya, karena sudah benar-benar mendeklarasikan sebagai sekolah inklusi kan kayak gitu. Bahkan dari dulu saya belum masuk ke sana juga sudah pernah atau sudah cukup sering menerima siswa tunanetra kayak gitu kan. Ini kok masuknya ke sekolah umum waktu itu, kenapa ke sekolah khusus kayak di SMP dulu? Karena ini Mas Agus, saya kan tentunya setiap orang hidup itu kan butuh berkembang ya. Jadi ketika kok saya di SLB terus atau di sekolah khusus terus, itu saya rasa nanti saya ketika turun atau masuk ke dunia umum itu saya akan kaget ya gitu kan. Nah jadi saya coba untuk memberanikan diri bersekolah di sekolah umum, sekolah inklusi, agar harapannya saya juga bisa beradaptasi dengan orang yang non disabilitas, dengan pertemanannya, sistem pembelajarannya, kemudian hal-hal yang lain lah kayak gitu. Oke. Itu tadi kita udah bicara dari mulai SD, SMP, SMA ya, di SMA
prestasinya kan luar biasa untuk ukuran Denny dengan ya apa keterbatasan yang dimiliki. Kemudian di kuliahnya sendiri gimana Dan? Nah ini kuliah ini saya kan kebetulan sesungguhnya itu awalnya saya pengen kuliah itu di sastra Indonesia atau di sosial. Pokoknya yang kaitannya seni, sastra atau sosial kayak gitu kan. Karena emang suka bidang-bidang itu ya? Iya, saya lebih karena saya juga SMP SMA itu kan juga cukup sering terlibat di kegiatan seni juga kan. Nah, sehingga saya pengennya kayak gitu, tapi kok saya melihat realita di negara kita waktu itu kan itu tidak ada undang-undang yang benar-benar menjamin hak dan kehormatan bagi penyandang disabilitas waktu itu kan. Nah, saya berpikiran ketika saya kuliah itu saya pengen setelah kuliah kan ijazah saya bisa terpakai ya, tidak saya saya memiliki status sarjana tapi nganggur kayak gitu kan. Nah, itu saya mencoba identifikasi kebetulan kok waktu itu lebih banyak teman-teman disabilitas tuh yang bisa bekerja sesuai dengan ijazahnya tuh di sektor pendidikan kayak gitu kan. Nah, akhirnya yang tadinya saya kepengennya ke sastra, ke seni kayak gitu, akhirnya saya mengalahkan ego saya, mengalahkan idealisme saya untuk menuju yang realistis kayak gitu kan. Nah, masuk di mana? Saya ambil PLB UNY. Di UNY? Iya. Nah terus setelah saya masuk kok tahun 2016 ada pengesahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas itu kan. Wah ini tapi ya semua pilihan itu kan sudah tidak menurut saya ya hal yang saya pilih ya berarti ini yang harus terbaik, yang terbaik dan yang harus saya lakukan sampai akhir nanti ya gitu kan. Di kuliah pun sama juga metodenya metode umum. Iya, karena kebetulan kan meskipun saya berkuliah di pendidikan luar biasa, tapi satu angkatan saya itu yang tunanetra juga cuma saya, nggak ada disabilitas lain waktu itu kan. Nah, dan itu pun saya masuk lewat jalur tes karena saya dalam satu tahun itu kan atau satu penerimaan mahasiswa baru itu kan biasanya ada sekitar 4 gelombang ya kalau di universitas negeri waktu itu. Nah kebetulan saya lewat jalur undangan ketolak, lewat jalur prestasi juga kok ketolak, jalur ujian tulis yang pertama juga ketolak, akhirnya ada ujian tulis terakhir tuh saya udah kalau masuk alhamdulillah, kalau nggak masuk berarti ya wes lah segini gitu kan, ya alhamdulillah malah masuk juga di jalur terakhir itu. Ketika tes masuk itu ada kesulitan nggak? Mungkin kan kampus juga tidak memberikan keistimewaan untuk Denny. Iya, waktu tes masuk itu kan awalnya ya, saya tuh sempat waktu itu kan namanya SBMPTN ya. SBMPTN itu saya sudah mengsubmit untuk bahwasanya saya penyandang disabilitas kayak gitu kan. Artinya ketika saya ada notis itu saya disabilitas tunanetra kan akan ada layanan khusus dalam artian ketika soal ujiannya itu bentuknya visual saya akan dibacakan mikir saya, kalau tidak akan disediakan laptop atau komputer yang dilengkapi dengan aplikasi JAWS sehingga saya bisa menggunakannya sendiri. Tetapi ternyata soalnya masih pakai lembaran kertas biasa itu kan, dan di situ kebetulan waktu itu petugasnya adalah dosen dan petugas perpustakaan dari salah satu kampus yang belum paham tentang disabilitas dan bahkan baru pertama kali menjadi pengawas di ruangan yang ada disabilitasnya. Malah jadi kayak sharing-sharing itu akhirnya ya saya ini Bapak sama Ibu di briefing enggak gitu kan. Kami tuh belum dapat briefing tapi dapat tugas untuk mengawasi di kelas ini tapi ada disabilitasnya waktu itu kayak gitu. Nah terus ini cara membacakan tunanetra gimana kayak gitu kan. Akhirnya ya itu malah karena ada sharing-sharing terus akhirnya saya kehabisan waktu itu kan. Nah kemudian terus yang di gelombang selanjutnya ada bukaan tes tulis lagi, saya nyoba daftar lagi. Kebetulan saya dapat dosen PLB sama dosen IPA yang menjadi pengawas. Nah waktu itu yang dosen IPA itu karena partnernya adalah dosen PLB sudah tahu dengan penyandang disabilitas. Oh ini karena tunanetra harus dibacakan. Nah nanti
yang matematika bacakannya seperti ini kayak gitu kan. Itu saya alhamdulillah bisa menyelesaikan soal dengan baik, bahkan waktunya bisa masih ada sisa 10 menitan lah waktu itu. Dan itu malah lolos. Ketika menjalani masa perkuliahan itu aktivitas-aktivitas lain apa Den yang dilakukan? Saya ya layaknya mahasiswa sih, jadi kuliah kemudian berorganisasi, Ngopi-ngopi bareng itu. ngopi-ngopi juga, nongkrong-nongkrong sama teman. Tapi saya punya prinsip ketika saya kuliah dan saya main-main atau refreshing pun nggak masalah. Yang penting saya harus bertanggung jawab dengan tanggung jawab akademik saya kayak gitu kan, karena kan saya beasiswa dari orang tua kan, jadi kasihan juga kalau orang tua. Parent Foundation kan. Berapa lama S1 itu ditempuh? Saya alhamdulillah tuh 3 tahun 10 bulan. Jadi saya masuk di akhir Agustus, saya selesai di Juni 2019. Jadi masuk 2015, keluar 2019. Selama masuk kuliah itu sudah mulai mengenal aplikasi-aplikasi untuk tunanetra belum? Sudah, karena saya dari SLB, kemudian di asrama yang basisnya tunanetra, kemudian di sana sudah banyak yang menggunakan aplikasi pembaca layar. Kemudian kakak kelas saya kan juga sudah ada yang kuliah kan. Nah, jadi saya belajar sama mereka juga bagaimana menggunakan laptop, menggunakan komputer dan HP bicara kayak gitu kan. Itu aplikasi yang dipakai apa? Taruhlah gini, ketika Denny mendapatkan tugas kuliah. Iya. Denny kan harus familiar kan dengan laptop maupun PC itu. Aplikasi apa sih, Den? Ya, kalau yang di laptop itu namanya JAWS atau NVDA juga ada. Nah, itu nama aplikasinya. Itu tapi gimana sistemnya? Nah, fungsinya atau sistemnya itu semua tulisan yang ada di layar itu sebagian besar akan terbacakan oleh aplikasi itu. Jadi nanti ketika di layar itu ada tulisan di Microsoft Word, selamat pagi, hari ini jadwalnya adalah mata kuliah fisioterapi kayak gitu. Nah, itu akan terbaca seperti itu. Tapi karena aplikasinya ada aplikasi yang namanya Eloquent atau JAWS itu dari luar negeri dan NVIDIA itu juga dari luar negeri, itu jadi suaranya hampir kayak robot. Kalau telinga kita nggak familiar itu, kita nggak akan tahu ini bunyi apa kayak gitu kan. Dan bahkan kadang tuh kalau di kuliah tuh dosen saya, karena kalau kuliah kan nggak serta merta semua dosen itu dari jurusan saya kan, tapi juga kadang ada mata kuliah umum gitu juga kan. Kadang kalau ujian tuh sering lupa, jadi semua dibagi kertas, termasuk saya dibagi kertas, tapi nggak dibacakan atau apa. Nah, terus saya bilang, Pak, ini saya gimana, tinggal dikerjakan kayak gitu kan. Pak, ini satu tunanetra. Oh iya, maaf. Terus ini teman yang sebelahnya mau membacakan atau saya yang bacakan kayak gitu kadang. Tapi kalau dosen yang sudah paham, jadi kadang sudah langsung memberikan saya itu bentuk soft file. Jadi saya tinggal ngopi di laptop saya mengerjakan di situ kan kayak gitu. Artinya kan adanya bantuan-bantuan dari teknologi itu juga sangat membantu ya. Iya. Capaian yang dialami oleh Denny. Iya, karena adanya teknologi dan kita juga bisa menjadi pengguna dari teknologi itu sangat membantu, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan mandiri juga kan. Tidak ya, meskipun kalau masalah editing kayak gitu kan, kita pasti butuh orang awas untuk membantu mengeditkan, karena terkadang yang sudah kita baca secara runtut di aplikasi itu kan kadang secara tampilan awas kan kurang menjorok ke kanan dikit atau kurang apa dikit gitu kan, kurang rapi kadang kan. Nah itu ya layoutnya. Nah, jadi perlu bantuan orang awas. Dan juga ketika saya ingin membaca buku-buku itu kan, kalau sekarang kan sudah banyak e-book ya, terus kemudian kan kalau nggak ada teknologi scan ya, kita scan, kita format menjadi PDF, kemudian kita baca itu kan bisa. Nah, itu kan kalau kadang di perpustakaan kampus itu kan juga ada buku-buku yang tidak bisa dibawa pulang, jadi saya perlu teman juga untuk membacakan kan kayak gitu. Oh, gitu. Artinya kan saling support sebetulnya. Iya. Ketika Denny belum menguasai betul, ada teman baik teknologi maupun bantuan secara fisik ya dari teman-teman kuliah itu ya. Iya. Iya. Mau nanya apa? Iya, kalau nggak salah tuh dulu Mas Denny ini pendengar setia radio loh. Iya. Ya, ini paling diingat gitu Mas Denny ketika jadi pendengar radio, apa sih, bisa di-share mungkin ke teman-teman. Ya, jadi kalau dunianya tunanetra itu kan lebih ke auditori ya, sehingga
ketika waktu itu di dalam masa sepi saya, maksudnya masa sepi itu masa kelam ya Mas ya. Iya, masa kelam. Jadi awal saya tunanetra itu kan awal masuk ke masa kegelapan gitu kan. Iya. Saya ya lebih sering mendengarkan radio. Jadi acara-acara yang saya dengarkan ya tentang lagu-lagu. Saya lebih suka lagu-lagu ya kayak lagu pop, lagu dangdut pun saya suka gitu kan. Kemudian sandiwara radio, berita kayak gitu. Dan saya bisa mendengarkan informasi dari situ kayak gitu. Sementara TV kan sudah nggak mungkin ya. Iya, TV pun audionya kan bisa didengarkan. Cuma audionya ya. Iya, tapi kan terkadang kan kalau di televisi itu kan ada scene tertentu yang cuma ada backsoundnya, iya kan? Jadi gitu. saya nggak tahunya adegannya sedang apa. Makanya saya kadang tanya sama orang kan, ini lagi ngapain kayak gitu kan? Iya gitu ya. Dan paling suka acara apa sih Mas Denny dulu? Suka apa ya? Dengerin Citra FM juga dulu pastinya. Citra FM saya juga sering dengerin juga loh kalau Iya, dangdut ya. malam itu ada tuh dulu tuh kalau anak muda itu kan malam itu yang acara saya lupa Cakis nama ya? acaranya ya Cakis catatan kisah ya itu kan juga ada itu asik juga didengarkan juga kadang tuh ada itu loh yang apa TP itu tebar pesona gitu kan. Oh iya dulu ikut gak Mas ya? Saya nggak ikut cuma dengerin gitu kan karena saya masih merasa masih apa ya masih kecil rasanya. Saya cuma dengerin aja gitu. Iya gitu ya Mas ya, luar biasa. Nah, dan aktivitas apa sih yang paling disenangi? Olahraga senang nggak? Cukup senang, tapi saya tadinya juga atlet Mas. Atlet apa? Saya golball. Golball itu waktu tapi sudah tunanetra? Sudah, kalau golball itu olahraga khusus tunanetra, tapi sudah internasional itu. Dan apa namanya? Karena saya tinggal di Jogja, saya waktu itu ikutnya ya tim Jogja kayak gitu kan. Saya kok pernah dengar katanya Denny pernah nonton bola di stadion, itu gimana? Nah, itu kan juga karena saya dari waktu melihat itu kan suka bola juga kan waktu itu kan Serie A lagi gencar-gencarnya kan. Nah, itu kan setelah saya tunanetra itu saya rasa kayaknya kok tunanetra udah nggak mungkin ya menikmati bola gitu kan. Tapi kok ternyata saya di asrama tuh ada beberapa teman yang juga suka bola gitu kan terus mereka bisa menikmati dari apa? Dari radio itu kadang ada yang siaran yang radio ya kan lewat itu kalau enggak di televisi yang reporternya Indonesia kan sangat bisa dicerna kadang itu kan. Nah, itu dari situlah apa namanya kegemaran di sepak bola mulai tumbuh lagi. Terus kadang tuh futsal juga kami tunanetra di Jogja itu waktu itu. Main futsal? Iya, main futsal, main bola juga. Gimana? Pakai jadi kelintingan? bolanya ada suaranya, ada loncengnya. Jadi kerincing kayak gitu. Jadi saya sering dulu nyewa lapangan futsal kayak gitu sama teman-teman. Bahkan ada turnamen juga. Sempat saya dapat apa namanya Piala Gubernur Jateng juga itu futsal tunanetra se-Jawa Tengah itu juga sempat. Nah, itu juga apa? Selain itu karena saya dulu tinggalnya di Sleman dekat markasnya PSS kan. Nah, saya sering ke stadion itu sama teman-teman kan kayak gitu. Nah, bagaimana saya menikmatinya ya saya di stadion itu selain ikut koreo atau nyanyi bareng sama teman-teman itu juga teman yang ada di sebelah saya itu biasanya menerjemahkan. Iya, ini siapa bawa bola terus umpan ke sini. Kita keserang kayak gitu. Atau beberapa kali juga timnas kan sempat main di Maguwo kan. Nah, itu saya selalu datang itu. Tapi Denny bisa dong menikmati kayak gitu. Menikmati bisa alhamdulillah karena ya ada bantuan teman juga yang jadi belibet saya itu ya. Iya, ada teman yang menjelaskan lewat verbal dari visual itu kan kayak gitu. Ini kan di Indonesia jarang ya kayak gitu. Tapi kan kalau di Liga Inggris, Liverpool itu kan sudah memberikan space untuk orang-orang difabel juga. Iya, di negara maju itu ada seperti itu. Sehingga ada kayak layanan khusus kan untuk masuk stadion. Nah, waktu itu sempat juga dari PSS itu kan ada salah satu penyiarnya yang dia itu lihat di Anfield ada tunanetra masuk stadion kayak gitu kan, terus sempat nge-tweet itu kan sambil ngunggah itu foto itu, terus kok di Indonesia ada enggak ya kayak gitu kan. Nah, terus ada kebetulan teman saya yang suka bola juga itu langsung ngirim foto saya lagi di stadion itu. Enggak hanya di Indonesia nih, di Sleman juga ada waktu itu kan kayak gitu. Terus akhirnya itu sempat diajak ngobrol-ngobrol juga sama mereka kan kayak gitu. Tapi hobi itu sampai sekarang masih jalan? Masih, sekarang tiap timnas main juga saya nonton.
Iya, mendengarkan sih lebih banyak kan. Saya buat nobar juga di di kampung halaman sana di Bintangun. Tapi kan juga saya lihat story-nya itu kan juga Menteri posting tentang timnas juga kan. Iya. Luar biasa ya. Timnas champion untuk Liga Indonesia itu juga. Kok posting maksudnya gimana ini? Story di WA itu ya. Dia bikin story WA. Hari ini timnas dan bisa dan ditunjukkan dan saya satu kadang tuh buat story timnas D kayak gitu juga. Iya, itu juga kaget toh. Ada juga di. Nah ini kan perlu suara seperti ini kalau HP saya. Nih lihat nih ya. Nih hari ini di story-nya Pak Agus saja nih, ya kan? Dia posting timnas. Kebetulan malam nanti kan Indonesia sama Arab Saudi. Nah ini. Itu gimana cara ngambil gambarnya? Jelaskan Den. Nah kalau saya itu biasanya ketika mengambil gambar itu kan ya wes kira-kira aja gitu kan. Tapi ketika kok gambarnya lebih bagus itu mesti saya perlu bantuan orang awas. Kira-kira itu gimana membedakan? Sebentar bedakan misalnya malam ini Arab Saudi nih grup lawannya. Itu kan baca dengan dengan Jepang itu. Baca di line up kadang kalau nggak di YouTube atau baca di sosial media kan kadang ada kan itu. Seperti itu kan. Nah, tapi ketika kok yang lebih perlu visual lagi ya kadang minta tolong teman ini coba dipaskan kayak gitu kan. Oh gitu. Iya. Saya kan kemarin agak speechless ya. Jadi ketika kemarin kita japian awal dengan Denny itu kita WA. Kan biasanya kalau ketika kita mengundang narasumber itu sebelum saya telepon saya WA dulu kan. Tak WA. Baru ketika itu dikirim, wah Denny kan tunanetra ya. Bisa maca orang. Ternyata dibalas dengan WA gitu loh juga. Itu piye Dan? Ya itu ya seperti yang tadi saya katakan kan HP saya kan ada pembaca layarnya kan. Nah kan berbunyi seperti ini kan. Nah ini kan segala saya bisa bisa ngetik, bisa ber-WhatsAppan dengan mudah. Dengan cara saya mendengarkan ini. Sebentar saya cari dulu kontaknya Bagus ya. Dia lagi nyari kontak saya, ya kan? Ini. Misalnya kan saya tinggal ngetiknya, saya kan hafal letak QWERTY kan. Nah ini saya tinggal ngetik aja. QWERTY-nya apa letaknya Pak, sehingga saya ini. Nah ini ngetik. Kelihatan nggak Mas? Di kamera kelihatan nggak? Hah? Ini saya perlihatkan. Nah ini. Oh dia bisa langsung sekalian baca cepat gitu ya? Bisa, jadi apa yang saya sentuh akan berbunyi. Ini kan kayak gini terus. Tanda baca kan juga ini bisa di. Nah, ini kan bisa. Nah, tinggal dikirim. Seret. Nah, kan tinggal dikirim aja. Nah itu berarti ada di aplikasi HP-nya Mas Denny sendiri atau itu dibikin kayak dibikin dulu gitu loh Mas? Ya sebenarnya setiap smartphone ataupun iPhone itu kan sekarang ada aksesibilitas dan di situ ada talkback-nya. Nah kita tinggal aktifkan itu nanti akan bisa berbunyi HP kita. Hanya saja ketika nanti kan kita kadang perlu yang seperti apa sih untuk aplikasi yang sesuai dengan kita. Nah kita tinggal nginstal aplikasi tambahan. Oh, berarti gitu. Untuk aplikasi tambahan ya Mas. Iya. Komunikasi kan sudah tidak jadi sebuah kendala ya. Tapi saya lebih kaget lagi ya kalau misalnya kayak gitu kan HP, laptop, apapun PC itu kan sudah disertai dengan aplikasi yang memang sudah umum dilakukan. Tapi sisi lain Denny ini adalah seorang novelis. Bayangkan tanpa memiliki kemampuan untuk melihat, ternyata Denny sudah menerbitkan dua novel, dan salah satunya ada kata pengantar dari Gulagong. Kita tahu kan Gulagong itu juga novelis top Indonesia dan juga sebagai duta baca ya. Iya, sekarang duta baca. Dan ini ada di depan saya salah satu karyanya yang itu baru Den. Iya, ini yang terbaru yang Kanvas Cinta dalam Gelap itu ya? Iya. Kanvas Cinta dalam Gelap dengan
Ini berapa halaman Den? Kayaknya agak lumayan juga. Itu 150-an kalau nggak salah. 150 halaman coba. Saya yang normal aja ketika nulis itu ya paling berapa halaman sudah selesai gitu. Inilah sebetulnya bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki kan. Nah, dan untuk novel ini bisa didapatkan di mana? Itu saya masih menjual mandiri ya. Jadi bisa nanti di IG saya Denny.Septiano atau WhatsApp lah, nanti bisa pesen. Saya kadang beberapa kali buka open pre-order kayak gitu, baru nanti saya jual secara online ataupun offline kayak gitu. Ini berapa? Kalau yang untuk Kamus Cinta Dalam Gelap, Kanvas Cinta Dalam Gelap. Ini saya jual sekarang edisi untuk Hari Disabilitas Internasional ya 50.000. Ya. Cetak berapa eksemplar? Ini enggak mesti, tergantung kebutuhannya ya. Jadi sudah sampai 100 sekian pokoknya totalnya itu. Nah, kebetulan kan di momen ini juga kan ada Hari Disabilitas Internasional di tanggal 3 Desember. Nah, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu juga akan ada Pekan Budaya Difabel yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi. Nah, itu kebetulan novel saya lolos kurasi untuk ditampilkan di sana dan itu dijual di sana juga. Ini kok bisa seorang Denny dengan keterbatasan netra bisa menulis, itu dari mana? Ya dari tadi itu ketika saya sudah berdamai dengan kondisi saya yang seperti ini, kemudian saya berawal dari suka mendengarkan cerita dan membaca cerita. Nah, saya mencoba untuk menulis kayak gitu. Awal saya nulis tuh di SMP waktu itu kan. SMP sudah mulai nulis? Sudah mulai belajar menulis, tapi baru sampai tingkat puisi dan cerpen waktu itu. Nah, sempat sama guru saya itu kan diikutkan seleksi safari jurnalistik waktu itu. Ya. Nah, alhamdulillah lolos, saya ikut safari jurnalistik 3 hari bareng sama anak-anak SMP lain. Jadi yang tunanetra itu kebetulan ada 3 teman saya satu kelas itu ada 1 dan kakak kelas ada. Mereka kebetulan waktu itu juga nulis cerpen. Nah, bareng sama saya ikut itu. Nah, dari situlah saya merasa berarti saya juga ada potensi juga ya untuk menulis, dan menulis juga menurut saya juga sebagai sarana refreshing sih. Terkadang di padatnya kegiatan ataupun di padatnya aktivitas yang kadang monoton itu, saya mengalihkan semua itu di menulis kayak gitu. Oke, dan kalau lihat namanya, judulnya ya, Kanvas Cinta Dalam Gelap, ini semacam kayak refleksi dari yang Denny alami saat ini, itu gimana? Itu sebenarnya menceritakan tentang seorang anak yang pada saat itu dia tiba-tiba mengalami kebutaan, kemudian sampai di titik dia putus asa dan dia bisa kembali ke sekolah. Itu kayak kisahnya Denny dong? Ya, itu nanti bisa dibaca aja di situ. Ada berapa novel yang sudah berhasil ditulis? Kalau yang diterbitkan ber-ISBN itu ada 2 novel. Terus yang saya terbitkan dalam bentuk braille itu ada 1 antologi cerpen. Kemudian bukan dong antologi. Kumpulan cerpen. Iya, jadi itu kumpulan cerpen saya yang saya gabungkan menjadi sebuah buku. Kemudian puisi ada juga, dan yang belum sempat dicetak juga masih ada, itu menumpuk. Tema yang paling disuka dari Denny untuk nulis apa? Saya itu lebih, kalau menulis itu lebih ke kayak roman, kemudian kalau nggak roman ya yang kaitannya dengan motivasi, semangat kayak gitu kan. Romantis juga ya Denny? Iya, dikit-dikit Mas. Satu buku ini bisa selesai berapa lama? Ini kebetulan waktu itu moodnya lagi baik ya, jadi 2 bulan yang ini ya. Sekitar 2 bulan saya selesai. Moodnya lagi baik ya, tapi kan kayak gitu kadang moody kan. Kalau masalah menulis karya, ada juga tuh yang saya tulis sejak SMA sampai sekarang belum tuntas tuh, ada 1 cerita. Itu kayak niat atau enggak kau sampai SMA belum selesai? Karena ada beberapa hal yang saya rasa belum cukup berani untuk dituangkan ke situ kayak gitu kan. Spill dikit dong, tentang apa? Itu ya tentang perjalanan seorang manusia
Ya itu belum menyakup asmaranya, tapi kan terkadang ketika kita menulis itu kan meskipun itu mungkin fiktif, tapi kan sebisa mungkin setting dan perintilan-perintilan di dalamnya itu kan apa namanya ya logis untuk dibaca dan memang apa namanya tidak begitu melulu fantasi atau mengarang banget kayak gitu kan. Oh gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Terus ini Den, selain buku, saya kok pernah mendengar katanya jadi pernah ikut semacam kayak lomba-lomba pencari bakat gitu ya di TV. Iya, kemarin kebetulan itu di bulan April itu kan ada seleksi panggung talenta. Waktu itu di mana itu? Di Metro TV yang mengadakan Lions Club bekerja sama dengan Metro TV dan sponsor yang lainnya saya kurang hafal. Kalau saya hafal nanti saya ikut dalam panitia. Jangan nanti diendos kamu itu. Nah itu kebetulan waktu itu ada seleksi video ini kan, video saat memainkan musik atau menunjukkan seni kayak gitu kan. Apa alat musik yang kamu pakai? Kalau saya gitar, kebetulan kan saya band yang berbau etnis hampir kayak Kiai Kanjeng, Ki Ageng Kanjur kayak gitu kan. Jadi band yang ada gamelannya. Waktu itu kami lolos seleksi offline. Terus di akhir April itu kita ke Jakarta. Nah, di situ yang tadinya sekitar 500 peserta jadi 60 besar itu ke Jakarta. Habis itu kita pulang, kita dapat undangan lagi masuk 20 besar. Nah, kita selama 20 besar itu karantina 12 hari di sana di Jakarta. Dan itu 3 kali penampilan, 3 kali konser. Alhamdulillah di konser finalnya band saya dapat predikat best 3. Jadi ada kebetulan kan tidak ada juara 1, 2, 3 tapi langsung finalisnya langsung diberikan penghargaan best 3 itu. Ada 3 terbaik dari semua penyaji selama kegiatan itu. Itu difabel semua? Difabel semua, tunanetra semua. Iya. Saya bayangkan ya kondisi-kondisi seperti Denny ini nggak setiap orang bisa melaluinya dengan smooth, bisa berdamai dengan keadaan gitu kan. Nah, Den, apa sih? Oh, udah nikah ya? Udah. Sudah punya anak? Sudah, alhamdulillah. Nah, terus gimana? Misalnya dengan cara ngomongin anaknya gitu loh. Gitu. Nah, itu ya juga ilmu parenting itu sangat penting ternyata kan. Jadi sehingga saya dengan keadaan keterbatasan saya juga harus bisa bagaimana ngomong anak saya dan bagaimana saya berperan sebagai ayah kan. Jadi ya ketika anak saya mungkin pengen mainan atau lagi bermain saya coba mengikutinya kayak gitu kan. Apalagi kan saya juga perlu ketika mendampingi anak saya harus dengan auditori dan taktual tadi kan. Jadi saya kadang tak dengarkan anak saya di mana atau posisinya di mana saya sentuh kan kayak gitu. Tapi untuk istri dan anak normal ya? Alhamdulillah ya. Istri saya ngajar juga di Wonosobo. Teman kuliah dulu? Bukan teman kuliah, tapi sama-sama alumni UNY. Oh gitu ya. Okay. Ada hal-hal yang ingin dicapai saat ini, Den? Yang ingin dicapai saat ini ya Ya kalau saya mengalir sih. Jadi ketika yang penting hari ini lebih baik dari hari kemarin, ada progresnya kayak gitulah. Itu harapan saya seperti itu sih, selalu progres dan bisa istiqomah atau konsisten dalam mengarungi kehidupan ini. Nggak pengen jadi ini motivasi untuk teman-teman yang senasib dengan Denny? Ya saya tuh ya terkadang ketika saya dibutuhkan untuk sharing, dibutuhkan untuk memotivasi teman, ya saya selalu siap kayak gitu kan. Tetapi kan juga tidak semua orang itu mungkin orang yang kita anggap kayaknya kok lebih susah dari kita, tapi ternyata mereka nyaman-nyaman saja dan kehidupannya kayak gitu ya. Tapi saya ketika dimintain tolong sama teman ataupun sama orang, ketika saya bisa, insya Allah saya bersedia untuk membantu kan kayak gitu. Oh gitu ya. Oke Den, terima kasih ya waktunya. Kita udah bincang-bincang dan Sobat Citra, sahabat Purnama SD serta pemirsa Lintas Topik, banyak hal yang tadi kita bicarakan dengan Denny. Bagaimana di tengah keterbatasan netra dia masih bisa berbuat melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin kita tidak terbayangkan seorang Denny bisa mendatangi stadion untuk melihat pertandingan sepak bola secara live gitu kan. Kemudian tetap bermain musik, bahkan menulis novel. Ini hal-hal yang
harus kita apresiasi, tidak hanya bagi sesama disabilitas tapi juga kita yang normal gitu kan, bahwa kalau kita punya keinginan, keterbatasan itu jadi bukan sebuah halangan. Dan hari ini Denny sudah membuktikan itu. Dan sukses terus ya ke depan, novel-novelnya juga kita tunggu. Ini bisa nanti saya baca ya. Iya, silakan, itu bisa dibaca. Oke, terima kasih. Dan teman-teman yang mungkin ingin tahu sih situnya kayak apa tulisan dari Denny tentang novel ini, di tangan saya ada Kanvas Cinta Dalam Gelap. Silakan, nanti berhubungan dengan Denny, kebetulan ini di Hari Disabilitas Internasional masih ada diskon ya? Masih ada. Oke, itu ada kan enggak? Fee agen enggak, saya dah endorse ini loh. Waduh, itu bisa dibicarakan di belakang nanti. Di belakang rumah. Kita cantumkan saja Mas nomornya Mas Denny. Oke. Di pas videonya kita tayang. Oke, nanti tahu ya teman-teman ya. Itu. Biar tahu, biar langsung ke. Kebetulan kan Denny kan juga saya kenal Denny sudah cukup lama gitu kan. Memang spiritnya luar biasa, dan satu kata kunci, dukungan orang tua itu sangat-sangat mempengaruhi. Ketika orang tua tidak mempersoalkan kondisi kita tapi terus memberikan support, insya Allah bahwa kekuatan itu juga akan muncul. Baik, demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini. Ricky, silakan diambil alih. Ya, terima kasih Mas Ida Agus, luar biasa sekali ya lintas topik hari ini bersama Mas Denny Septia Nugroho SPD. So, ini adalah pengajar juga di SLB Kota Magelang ya. Mempunyai keterbatasan tetapi tidak membatasi ya Mas ya. Luar biasa sekali, bisa nulis buku ya. Dan juga seorang atlet ya tadinya. Dan penulis juga nih, waduh luar biasa ya. Oke, demikian untuk para pemirsa channel Lintas Topik dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar radio yang sudah menyaksikan ataupun sudah mendengarkan acara kita hari ini. Terus nantikan Lintas Topik di hari-hari berikutnya. Kalau Lintas Topik di radio bisa didengarkan di hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore ya. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Demikian saya Ricky Wibisana pamit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.